Halo adik-adik. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya di rumah? Oke, semoga semua baik-baik aja dalam keadaan yang sehat, selalu dilindungi sama Tuhan. Selamat datang kembali di Bia hari ini. Hari ini Kakak Velia bakal nemenin adik-adik untuk melakukan puji-pujian. Dan sebelum puji-pujian kita biasanya ngapain? Kita harus berdoa dulu. Kalau kita mau berdoa, kita harus ngapain? Kedua tangannya dilipat, mata dipejamkan, dan kita mau buat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dari malam hingga pagi hari ini. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memuji dan memuliakan Engkau. Pimpin dan berkati kami ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, di lagu pertama ini Kak Velia pengen ajak adik untuk semangat. Jadi puji-pujiannya harus ceria dan semangat. Gak boleh tidur-tiduran, gak boleh duduk. Ayo kita bangkit berdiri supaya sama-sama nyanyinya dengan penuh semangat. Lagu pertama adalah lagu yang udah sering banget adik pasti dengar. Kalau belum pernah tahu lagunya, nyanyi bareng kakak dulu. Nanti kedua kalinya baru nyanyi bareng-bareng. Oke? 1, 2, 3. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Yeay. Oke, keren banget adik barusan udah semangat dan penuh sukacita untuk memuliakan Tuhan. Sekarang kita mau duduk yang rapi, telinganya dibuka, dan kita mau sama-sama fokus dengerin firman Tuhan. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Adik-adik hari ini sehat? Udah makan belum? Adik-adik makan apa nih hari ini sarapannya? Coba kakak pingin tanya, siapa yang hari ini sudah berdoa? Siapa yang kemarin baca Alkitab? Ayo angkat tangan. Wah, adik-adik pintar ya. Kita harus berdoa dan membaca Alkitab setiap hari ya adik-adik. Nah, sebelum mulai firman Tuhan hari ini, kakak mau nanya nih. Adik-adik masih ingat nggak minggu lalu kita belajar mengenai apa ya? Coba ayo, kakak lupa nih apa ya? Apa ayo? Iya, betul. Minggu lalu kita belajar bagaimana Raja Yoyakim dikalahkan oleh Raja Babel. Nah, adik-adik penasaran nggak? Apa sih kelanjutan ceritanya? Nah, adik-adik kakak mau tanya dulu nih. Adik-adik tahu nggak nama Raja Babel itu siapa? Raja Nebukadnezar. Betul. Saat itu Raja Nebukadnezar hanya pergi ke Yerusalem sebanyak 3 kali adik-adik. Yang pertama adalah untuk menangkap orang-orang muda.
Yang kedua, untuk menangkap raja dan juga membawa 10.000 prajurit bangsa Israel. Dan yang ketiga, adik-adik, saat Raja Nebukadnezar datang ke Israel, mereka menghancurkan Yerusalem dan juga mengambil semua barang-barang yang ada di dalam bait Allah dan mengangkut semua bangsa Israel untuk dibuang ke pembuangan Babel. Sedih sekali ya adik-adik ya. Nah, saat itu Raja Nebukadnezar juga memerintahkan pegawai istana untuk mengambil keturunan raja dan keturunan bangsawan yang parasnya cantik dan cakap, kemudian yang berhikmat, yang berpengetahuan, yang pintar, dan yang akan dapat dijadikan pegawai istana di kerajaan Raja Nebukadnezar. Mereka akan diajarkan mengenai tulisan dan juga bahasa orang Kasdim. Adik-adik tahu saat itu ada 4 orang yang terkenal adik-adik yang suka ada di dalam cerita Alkitab. 4 orang ini adalah Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka adalah 4 orang muda bangsa Yehuda yang dibawa oleh Raja Nebukadnezar. Kemudian pengawal raja memberikan nama lain kepada mereka. Daniel menjadi Belzazar, Hananya menjadi Sadrak, Misael Mesak, dan Azaria menjadi Abednego. Adik-adik sering dengar namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ya, mereka adalah orang-orang muda yang dibawa oleh Raja Nebukadnezar ke pembuangan Babel. Nah, saat itu Raja memerintahkan kepada pegawai istana untuk mengurus mereka dan juga memberikan mereka makanan dan minuman seperti yang dimakan oleh Raja. Sehingga dalam 3 tahun mereka akan diuji dan akan dinilai apakah mereka bisa menjadi pegawai istana Raja atau tidak. Nah, adik-adik, saat itu Daniel dan kawan-kawannya tidak mau memakan makanan Raja, adik-adik. Karena makanan yang dimakan Raja adalah makanan yang tidak boleh dimakan oleh bangsa Israel menurut perintah Tuhan. Sehingga Daniel meminta kepada pegawai istana agar dia hanya makan sayur-sayuran dan air putih saja. Saat itu karena kasih karunia Tuhan, pegawai istana memperbolehkan Daniel. Tapi pegawai istana juga khawatir. Bagaimana ya kalau Daniel dan teman-temannya tidak tumbuh dengan baik? Dan akhirnya dia dimarahi dan dihukum oleh raja. Tapi Daniel berkata kepada pegawai istana, jangan khawatir. Dalam 10 hari, mereka pasti akan tumbuh lebih baik dibandingin dengan anak muda-muda lainnya. Adik-adik tahu setelah 10 hari, Daniel dan kawan-kawannya hanya memakan sayuran dan minuman, tumbuh lebih baik, tumbuh lebih pintar dibandingkan dengan yang lainnya. Akhirnya pegawai istana memperbolehkan Daniel dan kawan-kawannya untuk memakan hanya makanan yang diperbolehkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik tahu setelah 3 tahun, Daniel dan kawan-kawannya tumbuh menjadi pemuda-pemuda yang begitu luar biasa, yang dipenuhi hikmat, dipenuhi pengetahuan, yang sangat pintar. Bahkan Daniel dapat membaca mimpi dan mempunyai penglihatan, adik-adik. Saat Raja Nebukadnezar memanggil mereka dan menguji mereka, tidak ada pemuda lain yang lebih pandai dibandingkan mereka. Bahkan mereka 10 kali lipat lebih pandai dan lebih berhikmat dibandingkan dengan pemuda lain. Hebat sekali ya adik-adik ya. Nah, dari sini adik-adik kita harus belajar ceritanya adik-adik. Kita harus menjaga tubuh kita sebagai bait Tuhan. Kita tidak boleh makan sembarangan, kita tidak boleh merokok, kita tidak boleh minum alkohol. Kita harus menjaga tubuh kita karena tubuh kita itu adalah bait Allah adik-adik. Sekarang kakak mau nanya, di sini siapa yang suka minum air putih? Ayo angkat tangan. Ya, minum air putih itu baik adik-adik. Siapa yang suka makan buah? Angkat tangan ayo. Pintar, makan buah juga baik, makan sayur juga baik. Adik-adik harus makan makanan yang kuat dan bergizi dan harus menjaga tubuh sendiri ya. Apalagi lagi corona gini, kita harus banyak minum vitamin, banyak beristirahat. Jangan lupa juga, kita selain menjaga kesehatan jasmani kita, juga harus menjaga kesehatan rohani kita, yaitu berdoa dan membaca Alkitab. Adik-adik, sampai di sini dulu ya cerita pada minggu hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya adik-adik. Dadah! Halo adik-adik, kembali lagi sama aku, Kak Olive. Kita udah lama gak ketemu ya. Ya, jadi hari ini kita mau melakukan kreativitas mengenai firman yang udah dibacakan oleh kakak sebelumnya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita download dulu nih kreativitasnya. Ada di link description di bawah ya. Minta tolong papa atau mama downloadin lalu di print. Nanti hasilnya jadi seperti ini. Oke,
Jadi apa aja sih yang kita butuhin buat kreativitas ini? Sebenarnya gampang ya, nggak susah. Cuman yang tadi yang di download, terus kita butuh pensil warna, terus krayon atau spidol juga boleh ya. Spidolnya kayak gini, ini atau gimana pun itu deh yang bisa dipakai ya. Oke, jadi kita mulai yuk. Nah, adik-adik, kreativitasnya kita udah jadi nih. Yeay. Oke, kakak mau tanya nih, sebelumnya ada yang tahu nggak sih ini tuh semuanya apa ya? Termasuk golongan apa ya? Betul, sayur-sayuran. Kakak juga mau tanya lagi nih, kira-kira ini tuh sayur apa ya? Kok warnanya kuning terus kayak ada biji-biji kecil gitu ya? Kakak kasih clue deh. Kayaknya rasanya manis. Terus kalau dicampur sama susu sama keju enak. Jagung, betul. Aduh, kakak jadi pingin deh makan jagung. Oke, nextnya ada lagi nih, kakak mau tanya, ini tuh sayur apa ya? Warnanya oranye dan besar. Bukan jeruk ya, jeruk itu adalah buah. Ada yang tahu nggak ini sayur apa? Warnanya sama loh sama baju kakak. Betul, ini tuh sayur labu. Terakhir. Ada yang tahu nggak sih ini sayur apa? Bentuknya kayak pohon, terus kayak ada batangnya gitu. Kakak sih suka banget makan sayur ini. Betul, brokoli. Oke. Jadi, semoga dari firman hari ini, dari kreativitas hari ini juga, kakak harap semoga adik-adik bisa mengikuti seperti Daniel yang suka dan cinta makan sayur-sayuran. Oke, semoga kalau kita cepat-cepat makan sayuran, cepat banget kita bisa menjadi tumbuh lebih besar, menjadi lebih sehat, menjadi lebih kuat, dan juga menjadi cerdas seperti Daniel. Oke, setelah ini, yuk kita mempersiapkan diri untuk doa penutup. Lipat tangannya, tutup matanya. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal video hingga akhir. Hari ini kami sudah bersenang-senang, kami sudah bernyanyi, mendengarkan firman, dan juga melakukan kreativitas. Semoga kami dapat menyerap dan mengerti firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dengan perantaraan doa ini, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Oke adik-adik, mungkin video kali ini sampai di sini. Kita jumpa lagi minggu depan di video selanjutnya. Bye-bye.